pokoknya kita setiap bentuk sama anak bonjir kita harus jaga jarak. Dia makin rapet, ngeliat gue doang bawa BR, awas wek, minggir gue minggir gini. Temen gue ngibas dari samping bang, motong perutnya bang, robek depan pagarnya dia gue bentrok. Gue sehat, gue balik badan, gue giniin lagi anak budut ya, sini lagi deketan lagi, gue tarik lagi, gue suruh cabut duluan dia. Nggak taunya itu demek bang, buset, bawa samurai satu segini kali bang, panjangnya bang, buset. Apa yang serem gini bang, itu bacokin gini bang, buset. Dalam bis, demi Allah gue nggak bohong, dibacokin dia penang segini, gini pak, dibacokin lagi dibuat, bacokin lagi dibuat ada gini. Oke, balik lagi di CJ Channel, tentunya masih bareng sama gue dan gue masih ditemani sama Ultraman sama super saya nih, Bang Dewek di eranya yang mana tadi kisah pengorbanannya buat sahabat tuh ya. Bisa gue bilang tuh bentuk hierarki apa bentuk kebodohan sih kalau gue pikir lu berani rela ngorbanin diri lu untuk sahabat, itu bentuk apa menurut lu pribadi itu seperti itu tuh? Solidaritas sih bang. Dari awal masuk STM kan emang gue udah dididik sama alumni gue buat ngejagain sama-sama lah. Mau kelas 1, kelas 2, kelas 3 semua harus ngejagain. Karena kan kita kan di jalur itu kan sama-sama berangkat pulang juga. Kita ngerangkul bareng-bareng semua. Ya mungkin nggak semuanya orang kalau di posisi gue bisa nyelamatin. Nah betul juga, benar-benar. Pasti dan udah jaga diri sendirilah buat bisa ngindarin tuh anak budut lah ibaratnya kan. Nggak usah mentingin temen kita lagi jatuh gitu. Mungkin kalau orang lain mungkin bisa pikirannya kayak gitu, ninggalin lah. Tapi kalau buat lu enggak? Gua nggak takut sih bang, gua dibacok. Kok begitu? Jadi gini bang, kalau menurut gua tuh seselon-selonnya orang tuh bang ya, kalau yang punya TikTok itu kalau menurut gua mohon maaf ya, selonnya itu kayaknya kurang gitu. Mohon maaf. Kalau yang punya TikTok ya, apa mungkin dia buat menjaga dirinya dia doang, jangan sekolah apa ya nggak apa-apa. Iya betul. Kalau orang punya TikTok yang nggak selon aja di selon bang. Kalau orang yang punya TikTok kan ibaratnya. Tapi kan dalam konteks itu ya keributan gitu kan nyawa jadi taruhannya wek. Iya, jadi ya. Lu nggak kepikiran wek? Takut gitu. Nggak penting nyawa gue. Yang penting temen gue selamat dulu sih Sal. Ya mudah-mudahan ya apapun kebaikan lu, walaupun dalam konteksnya buruk ya, gue bilang kan buruk itu kan keributan. Tapi mudah-mudahan lu dapat ya dilimpahkan sesuai dengan apa yang lu perbuat lah pada saat itu ya. Iya bang. Tapi sebelumnya orang tua lu tahu nggak sih ada kejadian lu pernah luka ini apa baru ini? Sebelumnya itu nggak tahu bang. Jadi gue apeknya itu emang di kelas 2 gue. Jadi gue berantem itu ngebacok orang itu nyokap bokap gue nggak tahu. Itu celuritnya masih dipajang. Masih ada. Buset. Oh itu ya. Waduh. Coba turunin di sini tong. Turunin tong. Ini sekali lagi maaf. Waduh anjir. Ini lu masih simpen koleksi ini nih? Masih bang, alhamdulillah. Astagfirullah nih. Bodoh ngeri anjir. Lantas pas dia tahu lu ketika ditarakan tadi dirawat itu, apa pesan orang tua lu sih? Jadi gini bang, nah ini yang masih tersimpan di memori anak-anak gue nih bang ya. Anak laki wajar berantem, yang penting jangan pernah ninggalin sholat. Begitu orang tua. Buset Pak, salam suku. Itu bokap gue ngomong, karena kan yang gue dengar dari teman-teman gue banyak kayak gitu bang. Emang buat lu dalam medan peperangan nih, tawuran itu apa sih? Lu dapat kepuasan apa sih yang lu tangkap di situ? Apa lu mau nyari popularitas? Apa mau nyari cewek? Tujuan lu bagaimana biar jadi artis TikTok? Dulu mah nggak ada TikTok ya bang. Iya betul, belum ada TikTok. Masih apa? Micet juga belum micet. Iya ada dulu bang ya. BBM aja paling ya BBM. Nah jadi gini sih bang, dulu tuh tawuran tuh kayaknya gue pengen tuh gue lebih ditahu sama orang-orang bang, sama anak teman-teman gue SMP lah, sama teman-teman gue di rumah juga gitu kan. Maksudnya kalau si A ternyata ini itu lebih selon lah ibaratnya kan, disegenin apa gimana. Sampai di titik apa lu nganggap nama lu tuh udah di puncak popularitas yang lu rasa? Nah jadi di situ pas sampai di titik pembalasan dendam gue sih bang, pas gue kelas 3. Dendam dengan? Anak budut. Tragedi 20 Mei itu? Setelah itu kan dia menghilang tuh. Setelah itu dia menghilang sampai gue lulus kan, emang itu posisinya udah semester 2 mau lulus tuh. Sampai nungguin di
sekolahannya kan harmoni gitu kan, pengen muter-muter situ kan emang nggak ada deh bang basisnya, emang mungkin dia emang mendem dulu kali ya, tahu kali ya anak Jawa ada yang kena 2 orang mendem. Nah setelah kelas 3 di bang, Nah lo, pas di kelas ceritain 3 Wek. dia nongol lagi tuh bang, dia nongol lagi sama-sama rame, gue juga rame, dia juga rame, gue bentrok di Jati Baru juga bang, gue bentrok, dar, pokoknya bentrok STM tahu sendiri dah, nggak bisa diperagain juga sih bang, bentrok STM, dar, kena bang anak budut bang, kupingnya, mau putus bang, kecil, Astagfirullah. ini udah ngeplek nih bang, di sini bang, udah kecil, bukannya kita ngomong bohong nih ya, ini emang bener real nih ya, anak budut juga udah pasti tahu kan, jadi gini bang, jadi setelah itu dia kena sama anak Jawa, dia bikin status kalau nggak salah di BBM atau di Facebook gitu, dibawa ke Pelni atau Bakti Mulia gitu. Gue nggak tahu dah bang, lupa dah pokoknya itu posisinya. Nah itu dia dipoto bang. Ya, Yang korban itu buset dipoto. dah. Tapi lu anggap ketika kena itu setimpal nggak? Udah bayar darah belum sama yang lu? Sebenarnya sih belum sih bang. Wah, mau lagi berarti lu. Sebenarnya sih nggak belum setimpal ya, kayak. Karena kan lu 2 setimpal. orang. Dia cuma 2 orang, dia cuma 1 kan, nggak setimpal ya. Jadi di saat itu ya mungkin gua masih belum puas sih bang ya. Pada saat ya. itu? Pada saat itu. Nah setelah itu atletik di lapangan Banteng gua kelas 3 bang. Oke. Itu anak kelas 3 semua tuh bang ya. Lo. Anak kelas 3 semua ya. Anak budut keluar bang dari sekolahan nih bang. Rame banget bang. Mungkin dia lagi praktek apa gimana ya. Nyambut gua. Lah gua anak kelas 3 semua. Tahunan gua kan kelas 3 semua. Nah di situ gua power gua langsung naik tuh bang. Di situ posisinya gua nggak megang BR bang. Salah mungkin kalau gua megang BR gua udah panasan kali ya. Anak budut udah ngeluarin BR gitu kan, udah ditipuk-tipukin gua lagi pada atletik. Gua keluar semua tuh bang. Di lapangan Banteng? Lapangan Banteng. Gue keluar semua, seret. Setelah keluar, intinya gue ngenain pakai ranting bang. Ranting pohon bang, gue ambil di pojokan. Itu posisinya ada guru gue bang, guru olahraga gue. Itu gue sampai sekolahan bang, depan sekolahan ini gue bentrok. Depan pagar. Pagarnya dia gue bentrok. Jebol bang dia bang, mohon maaf nih ya, bener-bener cerita real nih ya. Jebol deh ya. Temen gue ngibas dari samping bang, motong perutnya bang, robek. Pakai Kayak Madura. Depan gue bang, asli bang, depan gue langsung nyempong ke sini. Awas Wek, minggir gitu, gue minggir begini. Beret aja. Aduh. Robek bang. Nah, denger di situ dia koma bang. Koma katanya sampai, katanya, mohon maaf, sampai kayak keluar gitu bang. Itu jeroannya. Kayak, iya katanya. Aduh, tapi katanya nih ya, Katanya. klarifikasi aja, dari di komentar Mungkin ya, di komentar aja. Dia dibacok depan sekolahannya sendiri bang. Iya. Depan gerbangnya. Gerbang STM-nya kan? Depan STM-nya, kena sama anak gua. Anak gua udah mau bayar kan. Besokannya langsung polisi ke sekolahan bang. Dari pihak keluarganya dia. Nah temen gue si anak Jawa ini, gua nggak bisa sebutin namanya, udah cabut bang. Jadi dia nggak sampai lulus. Jadi sebelum dia ketangkep, dia udah cabut duluan. Dia kelas 3 tuh bang, sayang banget. Aduh. Gue sedih juga di situ. Iya. Ya Allah, udah mati gua. Itu perbedaannya apa, Wek? Yang bisa lu gambarin secara analisa lu lewat Bonjer dan kemudian kedua lewat Bujut. Coba gimana, Wek? Kalau Bonjer seperti apa sih perlawanannya? Asik deh, gue demen deh. Kalau Bonjer sih sama sih bang ya, ibaratnya ya selon ya bang ya, sama-sama selon. Bonjer juga sama-sama selon ya, mungkin sama-sama STM juga kan, ibaratnya jiwa gengsinya lah lebih gede juga, sama dari pihak gue juga gengsinya lebih gede, dari pihak Bonjer juga lebih gede. Jadi kalau misalkan buat makanan sehari-hari, kalau bentrok sama anak Bonjer itu dulu pas gue kelas 1, ya dia mungkin lebih rame banget ya bang ya, Bonjer ya. Masanya lebih rame ya, lebih rame. Terus juga kan yang maju, yang ribut di depannya itu gua nggak tahu bang. Itu siapa bukan, karena kan gua bukan makanan sehari-hari ya, jadi gua bukan lebih kenal dia banget, enggak. Gua lagi bertiga nih bang, di Platas 507. Itu anak Bonjer, pas gua kelas 1, itu anak Bonjer mantekin di Jalan Baru, halte busway. Gua pas turun di halte busway itu, bis gua turun itu anak Bonjer udah mantekin. Gua bingung bang sendiri di dalam bis kan. Otomatis gue cabut. Ngapain gue dalam bis? Gue cabut aja udah lari bang. Jadi gue diuber-uber itu bang, anak Bonjer bang, gue kelas 1. Parah banget. Iya, gue kenal banget itu, namanya siapa gue lupa, anak Petamburan namanya siapa ya, gue lupa. Gue ingat pokoknya pas gue kelas 1, katanya si Dewek diuber-uber tuh, katanya sampai nyebar banget itu bang. Gue katanya diuber-uber kan, gue diuber-uber sama anak Bonjer, gue lagi di Pates bertiga. Gue tuh pas pengen pulang, gue lagi emang posisinya itu mungkin
anak-anak lagi pada PKL apa gimana, lagi sepi kan. Gue kelas 3 gue dipantekin, gue diuber-uber itu sama anak Bonjer, pegang-pegang BR gue diuber-uber. Tapi emang bener. Emang bener bang, gue diuber-uber sama anak Bonjer. Anak Tamburan Bonjernya. Nah, yang gue nggak bisa lupain juga ada satu nih bang. Jadi gue pas di Jati Baru itu gue nongkrong ya. Nongkrong mungkin itu gue dulu pas itu kayaknya gue cabut deh sekolah sekolah gue nongkrong nyari banda nih bang. Wede. Nyari banda gue. Gagar ya dewek doang. Sama anak kelas 3 gue nyari banda, ya kan. Gue nongkrong Jati Baru. Ada tiga anak sekolahan bang, pakai putih abu-abu sama sweater. Jalan. Gue cagar nih bang, sama temen gue juga nih kelas 3 dicagar. Dapat tuh bang, kalau nggak salah handphone, terus jaket, topi, sepatu apa-apa gitu. Pokoknya dapat gue bandanya. Lumayan dong, nanti gue kan bisa dicairin ya kan, apa gimana kan, bisa dipakai juga kan. Lumayan. Gue nyebrang bang, gue mau cabut bang, naik bis. Baru naik nih bang 507. Dari belakang tuh rame banget bang sama warga-warga bang. Siapanya? Itu yang gue cagar. Bawa samurai satu, segini kali bang, panjangnya bang. Buset. Apa yang serem begini bang? Pokoknya panjang banget dah. Gue lagi di dalam itu. Nah, itu posisinya gue bertiga apa berempat, posisinya gue nggak lagi megang BR itu bang. Temen gue lagi megang niat BR. nyagar. Emang niat nyagar, gue nggak megang. Jadi temen gue nyagar ada begini doang, kagak ada BR-nya ya kan. Begini doang, biasa anak STM udah begini tapi nggak ada BR-nya. Dia keluar lah bang. Nggak tahu dia mungkin lagi ada temannya di dalam apa gimana, gue nggak tahu. Pokoknya intinya dia pakai baju bebas, teman-temannya itu kayak warga gitu bang. Mau bawa samurai 2 biji apa 1 biji gitu, pakai panjang. Gue udah masuk ke dalam tuh bis tuh bang. Nah, gue udah bilang sama supirnya sama keneknya, jalan pir, ngebut. Gue bilang gitu kan, jalan pir. Cuman dia masih nurunin penumpang bang, ibu-ibu masih lama bang nurunin. Gue dimasukin bang langsung sama tuh orangnya bang, warganya. Nah, yang gue bandain itu yang megang samurai bang. Mungkin dia kesel kali bang ya. Gue dimasukin ke dalam. Itu posisi gue ngeluarin gesper tuh bang, temen gue yang ada aja tuh gue ngeluarin gesper. Itu kan posisi kan di dalam bis itu kan kecil ya bang. Iya, betul. Cuman buat satu, kadang dua, paling ngipit jalan, ini ya. betul. Iya, paling agak sempit gitu kalau 2 orang ya. Itu satu aja posisinya berderet begini, udah banyak penumpang kan. Dia masuk ke dalam, itu bacokin gini bang. Buset. Dalam bis, demi Allah gue nggak bohong, apa mentok. Atap bis betuk gitu. Itu temen gue, jadi ini temen gue kelas 3. Ini temen gue kelas 3, ini temen gue juga, ini gue juga. Bertiga, jadi gue pengen nyerobot nggak bisa bang, jadi gue padat begini aja bang, nggak bisa nggak berkutik. Temen gue yang aslinya di depan, anak kelas 3, si Pakri namanya, dibacokin dia penangis begini, begini dibacokin lagi dibuat, tapi begini anjing ya katanya. Nah itu posisinya intinya gue pengen narik temen gue juga tuh bang, yang di situ, gue nggak bisa bang. Jadi intinya gue mau keluar sih, semuanya gue harus keluar. Temen gue harus keluar, semuanya gue harus keluar pokoknya. Setelah gue keluar, itu bis gue udah dikelilingin bang. Sama tukang barang bekas semua, yang tukang handphone, barang bekas kan rasukan. Dikelilingin semua. Dikata gue tuh di situ jamret bang, maling. Gue diteriakin maling di situ. Maling kan gue posisinya agar bang. Maling, gue ditangkap bang. Sama warga-warga semua pengen nangkap gue kan. Alhamdulillah gue selamat. Jadi pas gue turun gue teriak strong. Strong 62 Kampung Jawa, gue bilang gitu kan. Pas gue turun gue ingat banget tuh, gue teriak lagi strong 62. Jadi ada beberapa yang main nangkap gue nggak jadi. Wah anak Jawa bagaimana kan, udah biasa bagaimana. Alhamdulillah tuh gue selamat bang, 3-3. Cuma teman gue pada sobek bang sini bang, tangannya udah pengen pada putus nih. Sininya nih, udah pada perbanan semua. Itu dia nahanin begini. Itu gokil banget, parah banget. Itu berarti tuh bocah orang mana itu pelajarnya? Nah jadi gue nggak tahu tuh bang sampai sekarang itu status itu pelajarnya dari mana, gue nggak tahu. Pokoknya intinya nanti kalau misalnya ketemu diklarifikasi aja, gue pengen tahu sampai sekarang gue nggak tahu tuh pelajarnya pelajaran mana bang, bener. Iya bener. Gue nggak tahu itu, pokoknya intinya. Nah tapi kok warga yang gue bingung, warga yang bisa ikut-ikutan support dia ya? Mungkin dia pas ngadu kali. Nah semuanya hilang bang, sweater. Jadi dia ngadu bang, maling. Pretelin gitu. Mungkin jadi warga lebih pro ke dia bang, ketimbang ke gua. Salah kamu juga sih. Salah juga emang. Jadi... Nah, Wek, itu tujuan lu begitu-begitu tuh kayak nodong, maaf nih ya dulu nih ya, nyagar. Itu buat apa sih? Emang lu kurang jajan apa bagaimana sih, Wek? Jadi gimana ya bang? Karena kan STM itu kan satu dilihat pengen penampilan juga ya bang. Wede, style, sweater, gaya-gayaan, ya, topi keren gitu kan. Sepatu, apalagi kalau main di selatan. Wah. Pernah ada tragedi apa, Wek? Dengan celurit kesayangan lo ini nih, yang nggak bisa lo lupain. Mungkin ada pernah nelen darah siapa nih di sini nih? Monggo, Wek. Dibedah deh celurit mengerikan ini, Wek. Nih ada kodamnya nih, gemeteran gue nih. Kalau itu sih kalau buat sekolah ya bang ya. Kalau buat sekolah sih ya ada sih bang beberapa sekolahan nih bang ya.
Cuman ya gue nggak bisa nyebutin juga bang sekolahannya, takutnya nanti dia inilah apa gimana. Sampai parah banget apa kagak Wek ini Wek? Enggak juga sih bang, jadi gue tuh dulu ngebacok itu paling gue kayak nyoel gitu bang ya, tangan, kaki, entah badan, nggak sampai kesetanan sih bang. Iya betul. Iya, Kagak lu potong-potong kan jarinya kan? Kagak lah gue. Kagak lu gorok kerongkongan. Nggak sampai bang itu. Ada. Gue paling ngebacok kayak moles kaki, tangan, pinggul, paha gitu bang. Berarti bukan tujuan untuk ngebunuh, bukan? Kalau buat tujuan ngebunuh bukan orang yang ini bang ya, waras sih bang ya. Oh iya Bukan ya, betul. Itu mah kayaknya nggak mikirin kayak ini masa depan nih bang ya jatuhnya iya, ya. betul. Kalau gue kan masih mikirin masa depan bang. Kalau gue ngebunuh apa gue mau main orang apa gimana, itu posisinya kan gue nanti paling dicariin polisi. Apa yang lu rasa nih Wek, ketika memang pamor lu udah di atas angin, lu ngerasa ada kepuasan apa, apa makin lu banyak cewek-cewek pada kedeketin lu apa gimana? Dulu sih gimana ya bang ya, kalau buat cewek sih ada beberapa juga ya bang. Wede. Neng, jangan ini deh dulu nih. Dulu ya ada beberapa cewek juga, malah anak bonjer tuh ada tuh bang, anak cewek anak bonjer sampai bener-bener ibaratnya ngagumin gua, ibaratnya intinya suka sama gua. Demen lah sama lu intinya ya. Intinya ya. Tapi guanya masih dingin bang, kayaknya gua ke cewek enggak banget bang kalau dulu pas STM gua, karena jauh banget gua ke cewek bang, tapi Enggak, ceweknya bener. tuh pengennya tuh gua deket gitu ya, cuman kayaknya gua nggak bisa gitu bang. Belum ke situ-situ karena gue fokus dulu gue ke sekolahan dulu. Iya udah, masih bocah perang nih dulu Iya, mana ya. maksud gue gitu, maksud gue nggak ke situ lah, nggak ke cewek dulu lah. Jadi setelah gue kelas 3, jadi gue tuh ngerasa tuh selama ini tuh gue sekolah, gue ngelakuin kayak gini, ngelakuin kayak gini tuh salah sebenarnya. Nah, iya betul. Sebenarnya salah dong, ibaratnya mau ngapain sih sekolah tahu Iya. kan. Cuman gimana ya bang ya, ya gue prinsipnya tuh itu pribadi gue sendiri, maksudnya itu gue ngejalanin di jalur itu ya itu apa adanya gue gitu. Gue nggak bisa ngelebihin, gue nggak bisa sebut nama-nama gue ini loh, pamor gue ini enggak, emang itu apa adanya gue bang. Kayak gitu, jadi gue nggak ngerasa bangga sih bang, biasa aja sih malah. Paling yang gue ngerasa bangga ya gue nyelamatin teman gue sih, Isal itu doang. Itu emang aksi heroik lu yang gue kagumi luar biasa bangga itu sih, tuh anjir. itu gue bangga. Itu 2 bang, teman gue ada lagi bang gue selamatin, namanya Bobok. Bobok, jadi sama anak budut juga tuh bang. Gue sama anak budut, anak. Set, lu emang mau Superman apa mau gimana sih? Lu sampai 2 orang lu selamatin. Jadi Bobok namanya, jadi gue megang kelewang bang segini. Anak budut itu dia kalau bareng sekolah sama gue sama-sama bareng dari situ bang, dari Jati Baru. Nah, Mau ngindarin ini juga kan nggak bisa. Kalau anak bonjir kan ke sono. Anak di budut, satu titik lu. jadi anak budut tuh kadang suka ngelewatin gue bang di stasiun, dia lewat naiknya. Dari stasiun tuh suka ngelewatin Jati Baru. Lah, Naik Kopaja dia. setiap hari ketemu begitu. Ketemu bang. Nah, berarti Beneran, itu makanya. ribut tiap hari dong ya? Ya hampir setiap hari sih kan, sampai dipantekin polisi satu mobil. Pertama gue mantekin bisnya doang, nggak mantekin budutnya, enggak. Gue mantekin bisnya doang. Ada budutnya apa enggak nih? Kan biasanya kan anak budut tuh biasanya tuh agak sore, agak siangan dikit bang, karena kan posisinya mungkin dia pulangnya agak lama ya dibanding gue lebih nyampe dulu ke Jati Baru. Ternyata dia lebih sama-sama cepet bang sama gue. Buset, di mana kejadiannya Di nih? Jati Baru, Di pas Jati banget di Baru kolong. ya? Lo. Pas banget di kolong. Nah, gue matekin tuh bis 507, ternyata dalamnya miring deh bang, rame banget, asli rame. BR-nya gede-gede banget itu, udah pasti gede-gede banget deh BR-nya. Turun langsung buka jalur begini, buka jalur. Gue kelewang cuma 1 bang, 1 doang. Temen gue pada megangan nih, gue nggak tahu, gue nggak nanyain, gue nggak suka nanyain orang. Yang penting intinya ya lu pribadi lu sendiri, buat lu jaga diri lu sendiri ya, lu kalau mau bawa enggak terserah lu. Kalau gue udah pasti bawa, gitu kan. Di gue buka jalur bang, buka jalur. Nah di situ gue nggak ada perlawanan sih bang sama sekali. Posisinya mungkin anak-anak nggak ada megang BR, gue doang bang 1. Jadi gue nggak ada temennya, nggak ada tesennya. Iya, nggak ada tandemnya. Gue berhenti, gue ngetosin, dia makin rapet, ngeliat gue doang bawa BR. Teman-teman gue udah pada cabut, gue tinggal sendirian, gue cabut bang, balik badan. Temen gue jatuh samping gue. Ya ampun. Tuh anak budut udah mau begini bang. Gue tarik, gue seret, gue balik badan, gue giniin lagi anak budut ya. Cinin lagi deketan lagi, gue tarik lagi, gue suruh cabut duluan deh.
cabut duluan baru gue cabut. Tapi nggak disayur tuh. Kagak disayur. Alhamdulillah. Orang kata temen gue tinggal dibacok doang mah. Udah mau diginin, cuma posisi gue megang BR satu. Itulah untung itu kenapa harus megang BR ya. Itu gunanya di jalur maksud gue. Buat ngamanin gitu Buat ya. ngamanin. Lah tapi Wek nih, kan kalau cuman sekedar megang BR doang pun kalau nggak berani kan musuh malah makin ngotot Iya. lah Wek. Nah jadi gini bang, kalau gue pepetin abis tuh anak budut, dia makin nyebar bang. Jadi gue dikelilingin, ya gue mungkin bisa abis lebih abis. Iya. Kemudian gue cabut, kecuali gue sama-sama kompak, baru ngepres bacok-bacokan kayak gitu. Kalau gue sendiri otomatis dia ngeliling bang. Mau kemana ya? Gue ngebacok sebelah kanan tapi gue bacok di depan tapi dia bacok lagi sebelah kanan. Iya. Gue kena. Kalau misalkan gue punya mainan gue silat begini mah nggak apa-apa ya kan. Iya. Kalau gue kan dulu masih sekolah nggak punya apa-apaan bang. Emang Cuma murni polos Wek, bentrok. bener. Hah? Emang murni polos lu. Polos, Wih, nggak ada apaan, Bang. Kalau nggak polos robot aku kagak ada di belakang sini. Anjir, anjir. Polos bang. Emang Tyson lu sebenarnya siapa di Tenabang? Kalau yang lu anggap bisa ngimbangin lu deh, siapa sih? Ada apa kagak tuh apa yang tadi keluar itu? Jadi gini sih bang ya, dulu pas di zamannya gue banyak di bang anak kelas 1 gue selon-selon semua. Pokoknya selon-selon juga anak kelas 1 gue, anak kelas 2 gue tuh zaman-zamannya si Opai, si Bobok, si Imon. Itu dulu selon kalau dia megang BR ya bang. Cuma kalau dia nggak megang BR, udah kayak disapu jalanan. Kayak gimana sih? Iya, gitu aja bang. Intinya gimana ya? Kalau dia udah megang BR, selon-selon semua. Anak budut juga ibaratnya lumayan lah ngadepin anak Jawa kalau udah megang BR, sama-sama rapet bang, udah benar-benar sama-sama makan. Masa setiap tawuran kalah mulu, dipepetin cabut lagi, pepetin cabut. SD kali berantem gitu mah kan, SD kan beda bang. Jarak kalau dekat SD. harus rapet. Iya, jadi tuh Ngilu gimana lo ya? ya, bener. Nah Wek, kalau ngomongin Bonjer tuh Wek, di Tenabang kesini. Kan Bonjer juga nih yang gua tahu nih, ini maaf sekali lagi buat keluarga besar Bonjer nih ya. Ada satu alumninya tadi yang lo bilang masuk ikut-ikutan tuh. Kalau nggak salah Om Demek. Itu bagaimana sih kalau kedengeran nggak sih di era lu sampai di Bonjer Tenabangnya? Ada bang, dulu iya Bonjer tuh banyak bang alumninya bang. Dulu pas lagi zaman-zamannya gua. Emang setiap gua bentrok suka ada alumninya bang. Selalu ada Pak. Ada, selalu ada. Cuman biasanya alumni itu bagian nyolongin bang. Jadi nggak di depan langsung, bagian nyolongin. Kita lagi ngepet, tiba-tiba kita ditomprok, jatuh, jadi bahan makanan dia. Gitu doang bang. Pokoknya kita setiap bentrok sama anak Bonjer kita harus jaga jarak. Jaga jarak itu bukan jaga jarak sama pelajar ya, enggak ya, jaga jarak sisi kanan, sisi kiri aja udah. Berarti Takut kalau ada yang nomprok bang. sama Bonjer tuh nggak pernah rapat begini? Rapat sih rapat, cuma fokusnya Kanan gimana ya? kiri? Kanan kiri aja bang, jadi takut ada yang nomprok. Karena anak Bonjer itu identik dulu tuh, mohon maaf ya, alumninya lebih ngejagain anak-anaknya dia bang. Yang gue tahu katanya kayak gitu bang, kayak gitu doang. Dan air kerasnya kalau nggak salah tuh, Nah. berlaku nggak di Tenabang seperti itu? Nah dulu tuh gimana ya bang ya? Dulu tuh air kerasnya itu ada beberapa juga tuh bang yang bawa bang. Pas gue kelas 1. Ada beberapa nggak tahu tuh basis mana tuh, nggak tahu pokoknya anak Tenabang rumahnya di mana, tinggal di mana gue nggak tahu tuh. Jadi pas gue bentrok itu bang, tiba-tiba kayak sisi kiri sisi kanan itu nyemprotin air bang. Nggak tahu itu dia bawa dari botol apa gimana, nyemprotin air gitu bang. Nah makanya yang gue bilang itu pokoknya anak Bonjer itu harus jelas sisi kiri sisi kanannya itu bang kalau bentrok sama dia. Jadi teman gue si Ega tuh namanya ada pas di kelas 3 dia ngepet bang di Jalan Baru. Ngepet di Jalan Baru. Joker apa Demek gitu pokoknya. Nah ini gue bener-bener cerita beneran nih ya bang ya, bukan asli, bukannya bohong ya. Ngepet nggak taunya itu Demek bang. Buset. Dia langsung down katanya. Di Temen situ lu nya nih. seharusnya dia nggak harus tahu, seharusnya. Iya. Jadi dia pas di jalur, pas dia tahu itu Demek, dia langsung down ban cabut. Oke. Ajar luar biasa banget nih. Nah, Wek, yang sekarang nih dengan cara apa, Wek? Lu mungkin dengan penebusan dosa masa lalu lu untuk memperbaiki hidup lu dengan cara apa yang sekarang? Ya gimana ya bang ya, sekarang sih kita hidup itu lurus-lurus aja lah bang ya. Amin ya, Apalagi mudah-mudahan, kan betul. Udah bekerja ya, apalagi yang udah punya berumah tangga. Ya mau gimana lagi, tanggung jawabnya udah beda. Ibaratnya dulu sekolah, tanggung jawabnya itu paling tanggung jawab orang tua ya bang jatuhnya ya, nggak mau ngecewain ya. Betul. Udah itu doang kalau sekolah ya. Cuman kalau sekarang tanggung jawabnya, kalau udah berumah tangga, Udah banyak ya. anak, istri, ya bang ya. Kita ngebalasnya itu ya
harus bener-bener move on semua. Harus dihilangin semua yang namanya kriminal lah, terus yang namanya narkoba, mabok lah, atau tawuran, apalagi Iya, tawuran betul. ya bang ya. Cuman kalau misalkan jiwa-jiwa berantem kayak gesekan di luar tuh, kalau ada aja bang, kan suka Wede. emosi aja bang. Cuma jangan ditanya, Wek, dah. Pasti semua pribadi orang Senggol suka gitu. cerot dah ya, Iya. senggol cerot aja. Pasti semua orang punya pribadi kayak gitu sih. Nah, Wek, nih sebelum kita tutup, di momen akhir nih, barangkali ada permintaan maaf nih yang pengen lu utarain buat rival-rival lo terdahulu ataupun korban-korban semua pihak yang tadi disebutin sama lu. Monggo, Wek, untuk menjalin silaturahmi yang lebih baik lagi. Iya nih buat rival ya, terutama yang sering bentrok kayak Budut, Bonjer. Ya gue minta maaf lah sebelumnya lah. Yang dulu-dulu pernah berantem sama gue, pernah bentrok sama gue, kalau bisa sih silaturahmi aja bang. Kalau bisa sih tetap kita sama-sama rival kita tuh kayak Budut, Bonjer, nongkrong bareng lah bang. Silaturahmi. Amin tuh, mudah-mudahan tuh, khususnya di Tanah Abang tadi ya. Abang tadi. Ya semoga aja sih ya bang ya, dengan adanya konten CJ Channel ini, supaya semua STM tuh yang diundang sama Bang Waki ini bisa bersilaturahmi semuanya. Amin, kenal lebih mudah-mudahan. deket lah Betul, semuanya betul. lah. Jadi sih kalau bisa sih jangan sampai putus kita silaturahmi. Amin, luar biasa. Ya itulah tuh, Bang Dewek sendiri memang udah membuka diri, membuka hati untuk silaturahmi dengan teman-teman. Dan bila mana nanti ingin itu, komentar aja dan insya Allah nanti dibalas sama Bang Deweknya sendiri nih. Jadi ya seperti itulah obrolan singkat dan panjang bersama Bang Dewek pada malam hari ini. Akhir kata gua atas nama pribadi dan seluruh kerabat kerja CJ Channel yang bertugas pamit undur diri. Jalin terus silaturahmi, stop tawuran pelajar. Bravo!